Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Marifatul Quran pada bagian tuntutan mengimani Al-Quran. Tuntutan dalam keimanan seseorang muslim yakni mengimani Al-Quran. Salah satu cara untuk mengimplementasikannya yakni dengan belajar dan mengajarkan serta membacanya. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan merugi. Mereka akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat curahan karunia-Nya. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam landasan dalam menjalani kehidupan. Keduanya secara seimbang memberikan arahan bagi umat untuk turut memperhatikan sisi akhirat ketika menjalani kehidupan di dunia sampai akhir hayat. Di samping itu, keduanya memberikan arahan untuk menjalankan kehidupan ideal bagi umat Islam sehingga senantiasa lurus dalam kebenaran dan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, agar ia dapat membacakannya kepada umatnya, serta memberi pemahaman secara perlahan-lahan. Oh ya, kalian tahu nggak, ternyata ayat Al-Quran pertama kali diwahyukan di bulan Ramadan loh, pada malam Qadar. Kemudian seterusnya diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam tempo kurang dari 23 tahun. Tadabur berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, tadabur berasal dari kata dabara yang artinya belakang, penghujung sesuatu. Kata tadabur lebih tepat digunakan untuk memperhatikan dan merenungkan teks. Dalam hal ini, Al-Quran, ketika tadabur bersanding dengan Al-Quran, maka hal ini sebagai upaya mentafakuri dan merenungi ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami dan diungkap makna-makna yang ada di baliknya, serta menguak hikmah-hikmah dan maksud yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sadd ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sadd ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini menjelaskan mengenai diturunkannya Al-Quran kepada umatnya yang memiliki keberkahan di dalamnya. Dengan memperhatikan, memahami, dan mentadaburi, maka orang-orang akan mendapatkan pelajaran dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman benar adanya. Dengan memahami serta mentadaburi, maka akan menghadirkan keberkahan, mencukupkan kebutuhan hati, mendapatkan pujian dari Allah, insya Allah. Dari Ali Kamarallahu wajhah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, kalau menurut Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandahlawi, setiap mukmin insya Allah akan masuk surga meskipun ada orang yang harus dibersihkan dahulu dengan azab disebabkan dosa-dosanya. Namun bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran memberikan syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak berbuat dosa besar. Namun, untuk orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Ada 5 keutamaan dari menghafal dan mengimani Al-Quran. Yang pertama, akan ditemani oleh malaikat.
karena malaikat sangat senang dengan orang-orang yang selalu menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, menjadi sebaik-baiknya manusia, karena dengan terus belajar, memahami, dan memaknai, dan mengimani, dan mengajarkan Al-Quran, maka kita akan memahami seperti apa yang harus kita lakukan, baik buruknya, yang harus kita perbuat. Yang ketiga, ada memperoleh ketenangan jiwa dan kecerdasan. Al-Quran itu merupakan obat jiwa yang secara real. Nah, kecerdasan, banyak penghafal Al-Quran yang memiliki kecerdasan tinggi karena selalu mengingat, mengulang-ulang, dan selalu menghafal sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Hal ini menjadikan otak kita terus bekerja dan terlatih untuk selalu mengingat hal-hal yang kecil. Yang keempat, Al-Quran akan memberi syafaat. Di akhirat kelak nanti, Al-Quran akan menjadi timbangan amal kita, pemberat amal baik kita bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Yang kelima, ada di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Ini adalah impian semua orang-orang tua muslim dan juga cita-cita bagi seorang muslim, bagi seorang anak muslim yang menginginkan memberikan mahkota cahaya kepada orang tuanya. Ada hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.